bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu akan mengabsen untuk mengetahui kehadiran kalian. Mujiati, Nadia Fitriana, Naili Kuriyatul Aliyah. Sakit, Bu. Sudah berapa hari? 3 hari, Bu. Ya sudah, kita doakan agar teman kita segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nelly Sugianti, Neti Auliasari, Niswatun Kasana. Baik, hari ini yang tidak hadir hanya Nelly saja ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pada bab yang ketiga. Sebelum Ibu menjelaskan ke materi inti, Ibu ingin mengulas sedikit terkait materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Kira-kira pada bab sebelumnya kita membahas tentang apa? Mukjizat. Ya, benar. Satu pertanyaan lagi. Coba sebutkan mukjizat dari Nabi Musa. Saya, Bu. Ya, apa Mbak Neti? Mukjizat Nabi Musa itu tempat Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular, dan ularnya tersebut memakan ular-ular para penyihir, Bu. Iya. Kalau mukjizatnya Nabi Isa, ya Mbak Nadia? Dapat membuat burung dari tanah, kemudian bisa hidup, kemudian bisa menghidupkan orang yang telah mati. Satu lagi ya. Mukjizat dibagi menjadi 2. Coba sebutkan, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya Mbak Nani? Mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Ya benar sekali. Alhamdulillah semuanya masih ingat ya untuk materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, kali ini kita sudah masuk pada bab yang ketiga tentang akhlak terpuji. Adapun tujuan pembelajaran dari akhlak terpuji ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian dan pentingnya dari perilaku husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Yang kedua, untuk mengetahui nilai-nilai atau dampak positif dari perilaku husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Ya, seperti itu. Semangat kan untuk pembelajaran hari ini? Semangat. Iya, kita memang harus selalu bersemangat dalam melakukan hal apapun, terutama dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang kita peroleh dapat menyerap dengan baik dan bermanfaat bagi kita ataupun orang di sekitar kita. Nah, coba buka LKS kalian pada halaman 26. Sudah ketemu? Ya. Di situ yang pertama menjelaskan tentang husnudzon. Husnudzon berasal dari bahasa Arab, yaitu husanun yang artinya baik dan ad-dunun yang artinya dugaan baik atau berprasangka. Husnudzon menurut istilah yaitu sifat atau berprasangka baik atau dugaan baik kepada orang lain. Hukum husnudzon ini terhadap Allah dan Rasulnya yaitu wajib, terutama umat muslim ya. Nah, kalau hukum husnudzon terhadap sesama manusia itu hukumnya jaiz, yang berarti boleh dilakukan. Coba lawan kata dari husnudzon itu apa? Suuzon. Ya, artinya? Berprasangka buruk. Iya. Nah, hukum suuzon itu haram ya, karena senantiasa berpikiran buruk terhadap orang lain. Nah, bentuk-bentuk dari husnudzon ini yaitu ada banyak ya anak-anak. Ibu hanya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, meyakini sepenuh hati bahwa semua perintah Allah akan membawa kebaikan bagi yang menaatinya. Yang kedua, meyakini sepenuh hati bahwa segala yang dilarang Allah dan Rasulnya akan berakibat buruk bagi yang melanggarnya. Nah, dan yang ketiga, berhusnudzon kepada orang lain tentang kemampuannya dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, adapun dampak positif dari husnudzon, yang pertama, terciptanya hubungan yang tentram, harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat.
masyarakat. Yang kedua, terjalin ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak yang saling melakukan kebaikan. Nah, dan yang terakhir, terjalin saling percaya mempercayai antar kedua belah pihak. Jadi itu mengenai husnudzon. Yang kedua tentang tawadu. Ada yang tahu tawadu itu apa? Rendah diri. Ya, rendah diri. Sedangkan yang dimaksud orang tawadu di sini yaitu merendahkan hati dalam pergaulan atau tidak menampakkan kesombongan yang dimilikinya. Adapun bentuk dari perilaku tawadu ini yang pertama yaitu tidak mempunyai sikap bermegah-megahan dan curang. Yang kedua, tidak mau melayani orang-orang yang berlaku kasar atau dalam hal bicaranya itu ya. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua atau lebih pandai dari kita. Nah, dampak positif dari perilaku tawadu ini yang pertama, banyak orang yang simpati kepada kita karena kita itu mempunyai sifat rendah diri ya. Yang kedua, akan dihormati dan disegani oleh banyak orang. Yang ketiga, mempererat hubungan silaturahmi antara dirinya dengan orang lain. Lanjut pada poin yang ketiga tentang tasamuh. Tasamuh, ayo siapa yang tahu? Belum tahu ya? Tasamuh artinya bermurah hati, berlembut hati, saling menghormati atau saling menghargai sesama manusia. Dalam hal ini tasamuh juga disebut dengan toleransi, ya. Tasamuh sendiri memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil haknya dengan semestinya. Nah, bentuk-bentuk dari tasamuh ini tidak mengganggu atau mengusik ketenangan tetangga. Misal ya, Mbak Neti di rumah menyetel lagu atau musik ya pada jam 12 itu tidak boleh karena itu merupakan jam istirahat. Ya, begitu Mbak Neti? Nah, adapun dampak positif dari perilaku tasamuh ini, yang pertama, terciptanya jalinan persaudaraan yang erat antar anggota masyarakat. Yang kedua, dapat mempererat jalinan kerjasama yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, terbukanya kesempatan yang lebih luas. Nah, jadi begitu. Lanjut poin yang terakhir ya, ta'awun. Ta'awun di sini berarti saling tolong menolong, bantu membantu. Sedangkan arti ta'awun menurut istilah yaitu sikap saling tolong menolong, bantu membantu dalam beramal soleh dalam rangka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, umat Islam diwajibkan untuk saling tolong menolong dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tolong menolong dalam kebaikan sehingga haram hukumnya bagi orang yang tolong menolong dalam dosa atau kemaksiatan. Jadi gimana ya, dia itu tidak ikhlas gitu loh mengharap imbalan. Bisa dipahami anak-anak? Nah, yang kedua, tolong menolong semata-mata dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi di sini tolong menolong dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah, yaitu kita berniat menolong hanya ingin mendapat ridho dari Allah. Nah, bentuk-bentuk ta'awun. Yang pertama, dapat meringankan beban hidup, menutup aib, dan memberi bantuan kepada saudaranya yang lain. Yang kedua, mengunjungi saudaranya yang sakit. Nah, sudah ya. Dari ta'awun ini, yang pertama, dapat meringankan beban atau tugas berat karena adanya kerjasama. Yang kedua, dapat mempercepat terselesaikannya suatu pekerjaan. Yang ketiga, terjalin ikatan silaturahmi yang erat karena adanya sikap saling bantu membantu. Ya, sudah ya. Sekarang ibu ingin kalian membentuk menjadi 2 kelompok. Ayo, Mbak Muntiati, langsung saja. Ibu sudah siapkan soal ya untuk kalian diskusikan. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, waktu diskusi dimulai dari sekarang.
Diskusikan dengan baik-baik ya. Carilah jawaban yang paling tepat. Ya, diskusi sudah habis. Silahkan dari dua kelompok ini salah satu maju ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, dimulai dari kelompok satu. Pertanyaannya, Yang keras ya Mbak Neti? iya Bu. Pertanyaannya, carilah salah satu dalil yang menjelaskan tentang bersikap hati-hati terhadap dan atau prasangka. Tuliskan bersyaratnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bittanibu katsiran minadh dzanni inna ba'dadh dzanni ismun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak diri prasangka, atau karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kelompok dua. Saya akan menjawab. Saya presentasikan hasil diskusi kelompok 2. Soalnya, bagaimana cara membiasakan diri berperilaku tawaduk, tasamuh, dan ta'awun. Yang pertama, yaitu cara membiasakan diri berperilaku tawaduk. A. Menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. B. Kita harus menghargai kemampuan orang lain. Iya, tepat sekali ya jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kedua kelompok ini. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sudah ya. Kalian sudah berdiskusi. Ibu juga telah memaparkan keempat poin tadi. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan di sini bahwa akhlak terpuji merupakan suatu perilaku yang harus ditanamkan oleh setiap muslim. Nah, perilaku akhlak terpuji ini hukumnya wajib ya terhadap Allah dan Rasulnya. Sedangkan berperilaku terpuji kepada sesama manusia itu hukumnya jaiz. Nah, perilaku terpuji tadi dibagi menjadi 4. Yang pertama husnuzon, yang kedua tawaduk, yang ketiga tasamuh, dan yang terakhir ta'awun. Jadi begitu ya anak-anak? Iya. Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Berhubung waktunya sudah selesai, maka pembelajaran pada siang hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Apabila ibu salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum